kan? Error ya. Jadi kita masuk ke poin ya. Oke, pertemuan pertama. Oke, pertemuan pertama yaitu jenis dan fungsi peralatan gambar teknik. Mungkin sebelumnya kalian ada yang tahu jenis dan fungsi apa jenis peralatan yang ada di rumah kalian? Yang ada di rumah yang paling dasar saja dulu. Ya, penggaris, menghapus ya di rumah ya, yang ada di rumah. Ya, pensil, untuk gambar. Hah? Sapu tangan. Oke, tidak apa. Kita masukkan saja sapu tangan buat si rival ya. Ada lagi? Penggaris. Ya, penggaris tadi sudah. Hah? Pengserut. Ada lagi? Spidol boleh. Ya, itu untuk yang di rumah ya. Oke. Pertanyaanku mati, apakah kalian siap belajar hari ini? Siap. Siapa yang suka menggambar? Menggambar di mana? Di dinding? Di buku, bukan di dinding. Suka menggambar di buku gambar, bukan di dinding, bukan di baju, bukan yang di tangan. Kan biasa ada suka gambar di tangan. Ya, itu kalau gambar dilanjutkan kalau yang di dinding dilanjutkan gambar apa? Gambar mural, toh? Mural, ya. Tadi yang sebelumnya ibu sebelum kita masuk, ibu ada tanya, ada yang tahu peralatan gambar apa saja? Kalian sudah sebutkan, toh? Oke, ini ya. Sebelum kita masuk, ini pengertian gambar teknik. Gambar teknik adalah alat komunikasi antara perencana dengan pelaksana dalam bentuk bahasa gambar yang diungkapkan secara praktis, jelas mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Misalnya, ibu sebagai perencana, Henok sebagai pelaksana. Berarti antara ibu dengan dia melakukan komunikasi dengan gambar teknik. Ya, misalnya apa? Kalau misalnya kita sudah lebih jauh untuk belajar menggambar, berarti tampak depan, ya toh? Oh berarti ibu tunjukkan ke Henok kan harus lihat ke rumah itu bahwa oh ini loh yang bilang gambar itu seperti ini, oh ternyata tampak depan rumah itu seperti ini, ya toh? Jadi itu komunikasi ya, entah itu nanti dengan Mariana, dengan ibu, itu komunikasinya lewat gambar, ya. Nih. 3 fungsi penting gambar teknik, yaitu yang tadi, yaitu antara perencana dan pelaksana itu untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai dokumentasi. Nah, dokumentasi itu bukan cuma foto saja, tapi berupa gambar. Gambar itu kan tidak akan hilang, ya toh? Kecuali kalau kita hapus, kita cek ulang. Misalnya seperti itu, Pak. Yang ketiga, menuangkan gagasan untuk pengembangan. Berarti yang ada di sini kita tuangkan di gambar. Misalnya kita punya tipe tanah sekian, berarti terserah kalian mau kembangkan, kalian punya gambar seperti apa, silahkan tuangkan di meja gambar. Oh. Nah ini jenis dan fungsi peralatan gambar teknik. 1. Pensil gambar. Berdasarkan bentuk ada 2 jenis pensil untuk gambar, yaitu pensil batang dan pensil kayu. Ya. Antara isi dan batangnya menyatu, ya paham ya? Nah, terus yang kedua, pensil mekanik atau yang diisi ulang. Antara batang dan isinya terpisah. Pensil mekanik memiliki ukuran berdasarkan diameter mata pensil. Misalnya 0,3, 0,5, 1,0, ya. Itu kan biasanya ada, ya toh? Ya. Berdasarkan kekerasan isi pensil dapat dikelompokkan sebagai berikut. Housebag, hitam, ada keras. Kalian tahu tidak? Ada pensil di ujung pensil ada tulisan HB. Berarti kalau HB berarti dia masuk kategori setengah hitam. Kalau B yang 2B yang biasa kita pakai untuk komputer itu dia masuk di kategori hitam. Berarti dia juga ibaratnya dia lembek, dia cepat sekali habis. Ya, jadi sampai di sini paham. Hanya kalau untuk F, ibu belum pernah lihat. Ibu sudah sekian lama ini ibu cari kertas lagi pensil yang
mereknya F itu ibu tidak pernah dapat. Tapi emang pernah ibu coba lihat itu ada besar, memang dia punya hitamnya itu kelihatan besar. Nah, itu biasanya tuh ada. Oke, Rapido. Fungsi Rapido yaitu pena gambar yang memiliki ukuran bervariasi dari 0,1 sampai 2,0 yang disesuaikan dengan ketebalan garis yang dihasilkan dan disesuaikan kebutuhan desainer. Jadi misalnya 0,1 dia berarti untuk garis yang sangat tipis. Kalau untuk 2,0 berarti dia digunakan untuk tebal, berarti dia biasa dipakai di ujung garis, di ujung kertas, ujung kertas. Ya toh, jadi kan sebelum kita gambar kan pasti kita buat tepi toh. Nah, tepinya itu sebagai pakainya 2,0. Oke, sablon atau mal. Ya. Fungsinya adalah untuk menggambar garis-garis lengkung yang tidak dapat dibuat dengan jangka. Nah, misalnya kalau jangka itu kan biasanya itu kan dia kalau untuk yang besar dia muat, tapi yang untuk kecil-kecilnya kita gunakan mal. Toh? Nah, mal itu juga ada macam-macam. Ada yang untuk huruf, ada yang untuk angka. Ya, toh? Nah, seperti itu ya. Penggaris yang biasa digunakan sebagai alat bantu dalam menggambar teknik bangunan yaitu penggaris T-square dengan penggaris segitiga. Nah, penggaris T digunakan untuk membuat berbagai garis horizontal dan vertikal. Jadi dia cumanya garis dari atas mendatar, ya, horizontal, vertikal, ya. Nah ini sepasang penggaris segitiga. Sepasang segitiga berfungsi untuk membuat tegak lurus yang terdiri dari segitiga dengan besar sudut 45-45 dan segitiga dengan besar sudut 60-60 derajat. Oke, sekarang ibu tunjukkan video. Peralatan pertama yang wajib kalian kenal yaitu kertas gambar. Kertas gambar ini termasuk dalam alat gambar, sebab kertas adalah media tempat untuk menggambar. Kertas gambar ini memiliki ukuran panjang dan juga lebar. Ukuran pokok dari kertas gambar adalah ukuran A0, yaitu dengan panjang 1189 mm dan lebar 841 mm. Kemudian setelah ukuran A0 ada ukuran A1, A2, A3 dan juga A4. Untuk ukuran yang lainnya, ukuran A1, A2 sampai A4 bisa dihasilkan dari pembagian ukuran A0. Ukuran ukuran satu tingkat Oke, nah, ini nanti kita akan lakukan ini di saat pertemuan kedua, ya. Jadi yang tadi itu tolong kalian nanti kita praktekkan nanti pertemuan kedua minggu depannya, ya. Oke. Nah, sekarang ibu bagikan kalian dalam 3 kelompok, ya. Ibu bagikan kalian dalam 3 kelompok. Setelah materi yang ibu kasih, nanti kalian tulislah di sini, ya. Ini ya. Lembar kerja kelompok. Gambar teknik dasar pertemuan pertama. Materinya itu jenis-jenis dan fungsi peralatan gambar teknik bangunan. Ya. Nama kelompok siapa, kelas berapa, judul presentasinya. Jadi misalnya ini judul presentasinya itu tentang apa? Macam-macam pensil, alat gambar, peno. Oke. Ya, jadi nanti ini ada berapa orang? Ada 11. Oke. Berarti ada yang 3, ada yang 4. Berarti 4 orang. Ya. Tulis nama kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tulis ya kelompok 1. Ya, nanti setelah kalian sudah ini, ibu harap kalian ke depan untuk mempresentasikan, ya.
coba bikin ice breaking dulu bisa, karena sudah di tengah-tengah siang toh. Oke. Ibu harap berdiri semua. Berdiri semua. 1, 2. Semua wah. Oke, ulang. 1, 2. Nggak mau. Wah, ini ulang. Oke, ibu aja deh. Kelompok 3 masih duluan. Ibu. Kita dari kelompok 3 ini membawakan presentasi yaitu alat kasar. Semua peserta ada Yuda Moses, Vanessa, Stefania, dan Wahid. Berdasarkan jenisnya alat gambar, pensil kayu dan pensil mekanik. Kriteria pensil bata, kayu dan isinya menyatu, pensil mekanik bisa diisi ulang. Oke, itu ya presentasi dari kelompok 3. Ada yang bertanya tidak? Sudah. Oke, sekarang Jelas. ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan duduk, ibu ambil lembar-lembarnya ya. Oke ya, ini ya kesimpulan setelah kalian sudah mempelajarinya. Kesimpulannya itu menguraikan konsep dasar gambar teknik meliputi pengertian. Mungkin kan sudah tahu pengertian dari gambar teknik, toh? Iya. Alat, terus fungsi peralatan, bahan dan prinsip penggunaannya, toh? Ada tadi toh karena sudah berdiskusi, sudah presentasikan. Nah ini kesimpulannya ya. Oke, ini karena masalah. Oke, sekarang kalian keluarkan kalian punya pensil, ya. Itu ambil ini pas. Gitu ibu. Ikut ngobrol gini. Kalau kau tanya, panggil saja. Terbalik. Yang penting dia mendekati 0,4, sekian itu kan mendekati 0,5. Yes. Sudah semua?
Oke. Saya tak apa tanya. Barang tinggal sisir sini. Kamu kalau tarik garis seperti apa? Gini Bu. Kalau dalam gambar pendek itu pensilnya. Gini kayak Bu. Berarti Hmm. garis Dan putar. Ini ya. Nih. Tujuannya itu apa? Supaya mata pensil itu dia selalu tajam. Maka dia harus putar, supaya dia mata pensil selalu tajam. Politik sekali. Coba Ibu mau lihat, bisa atau tidak? Sudah. Selesai. Bisa. Kalau sudah dikumpul, usahakan pensilnya tetap tajam ya. Dapat apa? derajat ketiga. Bisa. Coba. Jangan. Gini kayak Bu. Mana? Pensilnya jangan begitu, lurus begini. Yo, begini loh. Posisi pensil tuh dia begini loh. Oh. Beda loh, kita menulis dengan menarik garis itu beda. Ibu kalau menulis gambar tuh pensilnya lurus. Coba dulu bukunya tuh. Saya tidak kosong. Sekarang tarik garis pakai penggaris nanti pensil cepat berputar. Saya tidak bisa. Lagi. Stop dulu. Gila tuh bukan gila tuh. Gila. Mati taksi tarik sobi. Tahu sekali. Itu lanjut. Sudah Bu. Oke. Yuk. Oke. Perhatian. Perhatian. Stop. Tidak. Ah. Ini kalian nanti lanjut di rumah. Belajar untuk menarik garis tanpa menggunakan
tanpa menggunakan penggaris ya. Jadi satu lembar kalian punya buku gambar itu kamu coba tarik sampai penuh kayak ini ya. Ini kan belum toh. Nah, jadi di rumah tuh kalian belajar menarik garis, kalian punya buku gambar sampai penuh ya, bisa. Oke. Sebelum kita mengakhiri, kalian isi dulu refleksi pembelajaran ya. Isi dulu lembar refleksi. Oke, kegiatan yang paling sulit. Memutar garis, memutar pensil atau membuat garis. Yang paling sulit apa? Menarik garis. Menarik garis sambil memutar. Membuat garis lurus. Sudah? Belajar yang pakai garis. Sudah? Ini keras. Ini bisa kita pulang kan? Oh ini Bu. Pimpin doa. Tadi sudah ya? Yang lain? Sudah. Ini kasih ini Bu. Kasih Bu pensil garis. Ada dia. Ibu ada satu sana. Kertas ini buang kan? Bawa pulang dia. Oh, aja dari awal buku. Iya, rupa-rupa. Nanti saya lagi. Oke. Kapan itu nanti dua. Satunya diawali dan doa, ya diakhiri dengan Brando, pimpin doa. Oke, Brando langsung. Pimpin doa untuk pulang. Oke. Tapi lihat teman-teman dulu. Oke, apa ibu? Ini bandingkan seperti. Oke, terima kasih. Oke. Selamat siang. Siap. Pulang ke rumah. Siap. Langsung pulang ya. Jangan lupa absen. Ibu.